Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda, carikan Anies dapat tiket. Biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Denny. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear. Hanya bilang begitu saja. Kode keras, Mahfud MD yakin Anies Baswedan tidak akan jadi presiden Indonesia selanjutnya. Ya jelas lah, bapak politik identitas tidak mungkin jadi presiden. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Soal invisible hand, penjegaran terhadap salah satu calon presiden, itu kan akibat kalau misalnya terjadi ya. Sebabnya itu bukan itu, sebab utamanya adalah presidensial threshold yang terlalu tinggi. Itu akar mengapa kemudian partai politik harus tersandera oleh kasakusuk untuk berkoalisi dengan partai lain karena tingginya ambang batas pencalonan presiden. Anies Baswedan menurut Profesor Romli sudah melanggar undang-undang penyalahgunaan wewenang. Dan sejak awal Anies sudah membebankan kegiatan Formula E itu pakai uang APBD. Padahal nggak ada perencanaan sebelumnya. Tahun 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Menko Polhukam Mahfud MD mengutarakan keyakinannya kalau Anies Baswedan tidak akan menjadi presiden selanjutnya. Mahfud MD mengungkapkan pendapatnya setelah melihat partai pendukung dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Hal tersebut terungkap saat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjadi bintang tamu di acara Kick Andy yang disiarkan di kanal YouTube Metro TV pada Senin 20 Februari 2023. Denny Indrayana tanya peluang Anies jadi presiden. Saya bilang kalau dukung partai lain selain yang tiga itu susah. Karena partai lain sudah punya sikap, ujar Mahfud MD, dilansir dari saluran YouTube Kick Andy, Rabu 22 Februari 2023. Bahkan, Mahfud juga belak-belakan membaca peluang Anies memenangkan Pilpres 2024 sangat kecil, bahkan tidak ada. Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini secara terang-terangan berujar bahwa dirinya tidak akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres nanti. Ia memiliki pandangan tersendiri siapa yang pantas menjadi pengganti Jokowi memimpin Indonesia. Satu yang pasti, orang tersebut bukanlah Anies Baswedan. Lebih lanjut, Mahfud membantah adanya instrumen hukum yang diterapkan pemerintah untuk menjegal Anies. Ia memastikan tidak ada upaya seperti yang digembar-gemborkan banyak orang. Belakangan memang beredar kabar Jokowi sedang mempersiapkan orang-orang pilihannya saja yang bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Tanggapan tersebut langsung dibantah dengan tegas oleh Mahfud MD. Mahfud juga menilai sikap partai politik sulit berubah. Terlebih Anies memiliki rekam jejak masalah hukum yang bisa menjadi penghalang melenggang ke RI 1. Mahfud tidak menjelaskan detail mengenai masalah hukum apa yang dimaksud, tapi jika melihat kiprah Anies Baswedan sebagai pejabat pemerintahan selama ini memanglah bermasalah. Terlebih kiprahnya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang kita tahu banyak skandal yang melingkupi era Anies menjabat. Tentu statement Mahfud MD ini bukan tanpa alasan yang jelas, mengingat banyak pertimbangan yang tentu menjadi alasan mengapa seorang Mahfud MD benar-benar menolak keras untuk mendukung Anies. Ya mungkin salah satunya praktek politik identitas yang tempo hari Anies lakukan. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maksud dari ketidakjelasan partai pendukung Anies menjadi sebab Anies gagal nyapres juga sangat berpengaruh. Pasalnya belakangan kita tahu kalau koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS memang layu sebelum berkembang. Bahkan sampai sekarang belum terdengar gaungnya masih mau dilanjut apa tidak. Kan ini juga menjadi alasan kuat mengapa mimpi Anies buat nyapres bakal kandas. Koalisi perubahan yang tidak jelas bakal terbentuk atau tidak, ditambah lagi Bandar belum sepakat dan langkah Surya Paloh yang makin gamang mengusung Anies, maka kemudian menjadi benar adanya kalau mimpi Anies menjadi presiden bakal bubar barisan. Dan lucunya lagi adalah narasi sesat yang digaungkan buzzer Anies perihal pemerintahan Jokowi dengan sengaja mau menjegal Anies nyapres. Bagi saya itu merupakan logika orang sakit. Mengapa ada orang yang beranggapan kalau pemerintahan Jokowi mau menghalang-halangi orang yang mau menjadi presiden hanya karena tak selaras dengan pemerintah? Memangnya Pak Jokowi tidak ada kerja
pekerjaan yang lain yang lebih penting untuk dikerjakan selain ngurusin Anies? Kan ini logikanya kadrun. Makanya saya memahami mengapa kemudian Mahfud MD merasa kebakaran jenggot atas tuduhan tak berdasar seperti itu. Kan selain memframing hal-hal yang buruk terhadap pemerintahan Jokowi, juga menyebabkan pemahaman yang sesat bagi rakyat. Anies AHY, pasangan AA ya. Nah, relatively pasangan ini sebenarnya tidak terlalu masalah lagi. Tinggal keyakinan apakah mereka cukup kuat untuk menembus kebuntuan, misalnya pemilu yang diperkirakan pasti akan tidak jujur dan tidak adil atau curang, dengan keterlibatan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu yang pastinya bukan pasangan Anies AHY. Itu this is the question. Tak kunjung deklarasi koalisi, Nasdem dicurigai mau balik lawan Anies. Refly Harun menyoroti, Nasdem hanya pura-pura mendukung, mampus. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Statement itu aja menandakan Surya Paloh nggak terlalu serius memikirkan capres. Ia lebih serius memikirkan elektabilitas partainya. Dengan kata lain, di mata Nasdem, saat ini Anies lebih diposisikan sebagai juru kampanye ketimbang sebagai calon presiden. Kalau mau dibilang itulah kecerdasan politiknya Surya Paloh. Nah, kalau misalnya presidennya bilang saya nggak cocok, saya bilang coba presiden menyatakan cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Lain ceritanya, patuh nggak Nasdem? Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari presiden begitu. Ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai, ambiar, pisah. Sudah terbukti kan. Masalah cawapres saja menjadi udrek kan nggak karu-karuan. Nasdem merasa pengen cari dari luar, PKS pengen Kang Aher maju, Demokrat sudah pasti ketua umumnya, cawapresnya. Pengamat politik Refly Harun menyoroti bagaimana Partai Nasdem tak kunjung mengamankan tiket pencapresan untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal tersebut bahkan telah menimbulkan pertanyaan akan keseriusan partai tersebut dalam mengusung mantan Menteri Pendidikan itu. Bahkan Refly sendiri curiga bahwa Nasdem sedang berbalik arah dan tak jadi mengusung Anies Baswedan. Awalnya, advokat ini mengungkap bagaimana sejumlah skenario bisa dijalankan agar hal tersebut terjadi. Salah satunya bujukan istana. Refly belak-belakan menilai strategi ini bisa jadi berhasil dilakukan oleh istana. Dirinya mengungkit pernyataan dari sejumlah tokoh Nasdem bahwa mereka menyatakan nggak paten kalau seandainya Anies tidak jadi calon. Jadi intinya, para tokoh Nasdem tersebut sudah menawarkan Anies untuk menjadi capres. Tapi kalau nggak bisa juga nggak paten atau tidak masalah. Di sini, Refly juga mendukung bisa jadi deklarasi Partai Nasdem sengaja dilakukan untuk menggagalkan Anies. Hal tersebut gara-gara mereka yang seperti tegas menolak tawaran Partai Demokrat yang menawarkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi wakil Anies. Selain membujuk Partai Nasdem kembali menjadi koalisi pemerintah, Refly menduga sejumlah taktik lain untuk menjegal Anies di pemilu 2024. Pada intinya, menurut Refly, istana akan menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan sehingga Anies batal menembus presidensial threshold sebesar 20%. Ini menarik, terlebih ada pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mengatakan bahwa rencana membentuk koalisi dengan Demokrat dan PKS berpotensi gagal. Alasannya, bila ada di antara salah satu partai politik atau parpol yang memaksakan kehendak dalam membentuk kesepakatan koalisi. Di sisi lain, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akan bersedia mencabut pencapresan Anies asal ada perintah Jokowi. Jika ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi salah satu cara Surya Paloh agar nama partainya bisa naik lagi karena ternyata ia telah salah bereksperimen. Padahal kita tahu bahwa Jokowi kan tidak memerintahkan Surya untuk mencapreskan Anies. Justru Jokowi sudah bilang berkali-kali, ojo ke susu, tapi tampaknya Surya Paloh meremehkan Jokowi. Nah, kalau Surya mau cabut pencapresan Anies, ya tidak usah menunggu perintah Jokowi, cabut aja langsung. Mudah kan? Tapi meskipun Surya cabut pencapresan Anies, Partai Nasdem sudah terlanjur jatuh. Ibarat orang yang sudah pernah jatuh di selokan comberan, tetap akan selalu diingat oleh orang-orang yang telah menyaksikannya. Ih, orang itu pernah jatuh di selokan. Duh, kasihan deh. Namun di sini Anies lah yang paling menderita
ternyata jika kemungkinan-kemungkinan itu benar terjadi, nama Anies bakal anjlok dan dipandang rendah serta tak memiliki daya jual sama sekali. Anies tidak lagi dipandang sebagai calon yang spesial lagi. Jika memang benar terjadi, maka Nasdem akan kembali merapat berkoalisi dengan PDIP dan Demokrat dan PKS akan kembali berkoalisi dengan Gerindra, dan Anies dia akan menjadi gelandangan politik, mengemis dan mencari belas kasihan warga dan partai politik untuk bisa mengangkatnya. Begitulah Anies, dia tidak sadar bahwa orang-orang yang sepertinya ini menjadi beban dan tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Nasib Anies Baswedan sudah dituliskan dengan sangat jelas. Dia menulisnya sendiri dengan coreng kotor. Dia telah mencoreng mukanya sendiri dengan karirnya yang buruk, kinerja yang buruk, dan kelicikan untuk meraih kekuasaan. Itulah mengapa Anies memang pantas dipecundangi, karena ia tidak pantas memimpin negara ini dan masyarakat Indonesia.